Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat baik Pak. Pak. Baik Pak. Ya, eh, kita doa dulu ya. Tolong Akbal pimpin dulu doa ya, Siapa? biar berkah. Duduk siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni Warzuqni fahma. fahma. Amin. Amin. Barakallah. Terima kasih. Kita ulangi dulu hafalan-hafalan kita ya. Kita minggu lalu kita menghafal surat Al-Ikhlas ya. Coba yuk, sama-sama yuk kita ulangi lagi biar nggak lupa. Surat Al-Ikhlas, yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Wallahu huwallahu ahad. ahad. Allahus samad. Lam Lam yalid yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Untuk biar kita ini ya tidak cuma sebagai tambah menjadi siswa yang cinta dengan negara ini yang nasionalis, yuk kita sama-sama nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yuk. Garuda Pancasila, pula pendukungmu, Patriot masih sedia berkorban untukmu. Pancasila rakyat adil sejahtera, Pribadi Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Oke ya. Coba Pak dulu Pak. Cek dulu lah kehadirannya. Hari ini apakah hadir semua? Hadir semua Pak. hadir semua Pak. Semua ya. hadir Semua semua. Pak. Tolong kita cek dulu, cek kerapian, cek kebersihan. Coba ya, perhatikan di sekitar tempat duduk anak-anak, di lacinya, di bawah mejanya, lihat masih ada sampah nggak itu? Kalau ada sampah, tolong dibuang dulu ya. Kita tidak mulai pelajaran kalau masih banyak sampah. Tolong dulu, Ya Pak. perhatikan ya. Pak, ada sampah Pak. Sebentar Oh ya. ya, Udah bersih. silakan ya dibuang di kotak sampah yang sudah disediakan. Sampahnya Pak. Ya. Oke, sudah semua. Sudah Pak. Sudah Pak. Sekarang ya sebelum kita belajar tentang materi hari ini ya, minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Ini anak-anak. Aku anak soleh Pak. Oh ya, Keberagaman Pak. ya. Tentang keberagaman ya. Baiklah ya, kita hari ini ya akan mempelajari tentang zakat ya. Pak share screen dulu ya. Biar anak-anak paham. Apakah sudah tampil anak-anak? Share screen-nya? Belum, Pak. Belum. Belum Pak, masih tulisan Zoom. Ini sudah? Ya, oke Pak. Iya. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang zakat ya. Nah, adapun tujuan pembelajarannya ya, pertama peserta didik dapat menjelaskan pengertian zakat ya. Yang kedua,
peserta didik mampu dapat mengidentifikasikan penerima zakat itu siapa saja. Yang terakhir, dapat menjelaskan tujuan dan manfaat zakat. Oke ya. Sekarang ya, sebelum Pak jelaskan, anak-anak sudah ada yang tahu apa itu zakat? Sudah pernah baca? Ada yang tahu nggak? Belum, Pak. Belum. Belum, Oke, Pak. kalau gitu Pernah kita Pak bayar zakat. pernah bayar zakat ya, tapi belum tahu secara detail ya apa itu zakat. Detailnya Pak, ya. Taunya kami zakat fitrah, Pak. Zakat. Oke, Ya, benar, Pak. benar. Jadi zakat itu adalah termasuk rukun apa? Rukun Islam ya. Nah, jadi ini adalah rukun Islam. Rukun Islam yang ketiga ya. Jadi zakat itu ya, kalau secara bahasanya itu berarti penyucian, pertambahan, berkembang dan berkah. Dan secara istilah yaitu sesuatu yang wajib dikeluarkan dari harta dan jiwa dengan cara-cara tertentu ya. Maksud tumbuh dan berkembang itu apa? Harta yang dizakat tidak akan berkurang, justru akan tumbuh dan berkembang. Berkembang. Nah, jadi zakat ini dia terbagi menjadi dua ya. Nah, zakat ini apa hukumnya nak? Wajib. Pak. Wajib. Jadi kalau Ya, tidak zakat wajib, Pak. dosa ya. Dosa kalau tidak zakat. Karena dia termasuk rukun Rukun Islam. Ya. Paham. Jadi zakatnya ada dua nak ya. Pertama ada zakat fitrah, kedua namanya zakat mal. Ya, zakat fitrah itu apa? Zakat dengan cara mengeluarkan beras ya, atau makanan pokok yang lainnya sebesar 2,5 kilogram ya, atau 2,7 liter tiap orang. Nah, ini ya. Jadi kalau zakat fitrah itu kita mengeluarkan makanan pokok ya yang dikeluarkan itu ya. Nah, zakat fitrah ini biasanya dibayarkan kapan anak-anak? Pernah tahu? Zakat fitrah itu, Pak, dibayarnya waktu mau ini, Pak, Lebaran Idul Fitri, Pak. Oh ya, Pas 1 pinter Ramadan, ya. Pak. Jadi zakat fitrah ini ada waktunya anak-anak ya. Zakat fitrah ini dia dimulai dari 1 Ramadan ya sampai batas akhirnya itu sebelum khotib sholat id naik Mimbar. mimbar. Ya. Pak. Jadi itu ya waktunya. Jadi kalau ada orang yang membayar zakat fitrah ya setelah sholat id Idul Fitri itu tidak terhitung sebagai zakat Zakat. fitrah ya. Dia terhitung sedekah biasa dan dia berdosa, dan puasanya itu nak ya akan tergantung di antara langit dan bumi, nggak diterima oleh Allah ya. Itu ya. Dan zakat fitrah ini nak ya wajib untuk semua muslim ya. Kemudian zakat mal. Zakat mal ini ya, ini adalah zakat harta ya. Nah, ini ya zakat harta. Ini hanya tidak semua orang Islam ini yang membayarnya, ini mengeluarkannya ini. Tetapi ada persyaratannya. Pertama, tercapainya nisab dan haul ya. Jadi nisab itu apa? Ada ukurannya ya. Misalnya kalau dia punya emas 85 gram emas baru bayar zakat hartanya. Tidak cuma itu saja. Ada juga yang namanya haulnya ya. Haul itu apa? Lama kepemilikan. Jadi dia misalnya dia punya 85 gram emas ya, tetapi baru sebulan dia dijual lagi atau dan uangnya habis, itu nggak masuk zakat mal. Tapi kalau yang masuk zakat mal ini maksudnya seperti ini ya. Apa namanya? Misalnya dia punya 85 gram emas ya, dia simpan selama setahun. Nah, itu kalau sudah setahun itu sudah wajib dikeluarkan zakatnya ya. Itu ya. Jadi zakat mal itu dia zakat harta tidak semua muslim ya yang wajib membayarnya, mengeluarkannya. Tetapi hanya orang-orang tertentu yang memenuhi persyaratan nisab dan haul ya. Ya, bisa dipahami nak sampai sini nak? Bisa, Pak. Bisa ya. Ya, Pak. Kemudian Paham. ya. Nah, ini zakat ini ada dalilnya ya. Jadi perintah zakat ini ada banyak sebenarnya nak ya. Banyak perintah zakat ini di Quran ya. Biasanya dia ini digandeng dengan perintah sholat ya. Nah, seperti ini ya. Surat Al-Baqarah 3. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'arrokiin ya.
Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Ya, jadi ini adalah salah satu dalil atau eh, apa namanya perintah untuk membayar zakat. Nah, sekarang zakat ini nak ya tidak bisa sembarangan diberikan. Ada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya. Tidak bisa kita bayar zakat misalnya ya, duit zakatnya untuk beli kipas angin di masjid misalnya ya, atau bayar zakat untuk renovasi apa misalnya ya, renovasi tempat wudhu, nggak bisa ya, ada ketentuannya. Siapa saja orang yang berhak menerima zakatnya ya. Orang-orang yang berhak menerima zakat itu disebut mustahik ya dalam Islam ya. Dan dia ini ada 8 golongan ya. Ada fakir. Nah, fakir itu ya orang yang tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya ya. Kalau orang miskin dia punya harta tapi ya hartanya itu tidak cukup ya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ini beda tadi. Kalau fakir itu memang tidak punya apa-apa ya. Tapi kalau miskin ini dia punya harta tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian amil. Nah, amil ini mungkin anak-anak tahu ya, pernah lihat tapi tidak tahu itu namanya apa. Amil itu kalau mau lebaran itu di masjid itu biasanya di depan-depan masjid itu ada anak ya, yang orang-orang yang duduk itu kan yang terima beras ya kan. Terima uang, ada nggak? Ada. Ada ya. Nah, itu disebut amil, amil zakat. Apa amil zakat itu? Orang yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan Zakat. zakat. Nah, itu namanya amil ya. Jadi kan tidak tahu nanti kalau ada mau Idul Fitri itu ya di masjid itu biasanya di berapa hari sebelum mau Idul Fitri itu kan ada itu ya. Itu namanya amil ya. Kemudian ada yang namanya mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam, itu boleh ya. Boleh. Kemudian hamba saya, artinya budak ya, budak yang ingin ya, kalau zaman sekarang sudah tidak ada ya, zaman dulu ada hamba saya. Artinya budak, artinya ini manusia yang kalau zaman dulu tuh ada namanya orang ya, manusia, tapi dia ini bisa diperjualbelikan ya. Dia punya punya tuannya. Nah, itu boleh dikasih zakat sama mereka ya. Tapi kalau zaman sekarang tidak ada lagi ya. Gorim ya. Gorim itu orang yang berhutang ya. Hutang itu boleh kita ya. Punya hutang yang banyak ada ya. Eh, tapi dia hutang ini bukan untuk judi online nak ya. Bukan ya. Hutang ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Untuk judi online. Kalau untuk judi online nggak usah dikasih ya. Ini maksudnya gorim ini orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ini boleh kita kasih zakat ya. Kemudian fisabilillah, orang yang berjuang jalan Allah. Ini orang yang berjihad ya. Kalau zaman sekarang ini mungkin ya jarang kita jumpa ya. Orang yang memang berjuang jalan Allah itu dengan senjata jarang ya. Tapi ini bisa ada ulama yang menafsirkannya sekarang fisabilillah itu bisa diberikan kepada kiai, ustadz ya, atau mungkin marbot masjid, orang-orang yang memang berjuang jalan Allah ya dalam bentuk yang bukan dakwah ya, tidak bukan yang pakai senjata ya. Kemudian terakhir itu adalah Ibnu Sabil. Nah, Ibnu Sabil ini orang yang musafir, selainnya musafir, orang yang dalam perjalanan dan dia ini membutuhkan uang karena dia kehabisan biaya ya. Jadi itu ya, itu adalah orang yang berhak menerima zakat. Jadi zakat ini tidak boleh sembarangan diberikan. Hanya boleh diberikan kepada orang yang berhak menerimanya ya. Sampai di sini ya. Kita lanjutkan ya. Pada tujuan zakat. Nah, zakat ini ada tujuannya, ada manfaatnya ya. Kalau tujuannya ini sebenarnya banyak nih Pak, rangkum saja ini ya. Pertama, membersihkan diri dari berbagai dosa yang dilakukan selama bulan suci Ramadan, ini zakat fitrah ya. Kemudian memberi makan bagi fakir dan miskin ya. Kemudian manfaat zakat apa? Zakat itu punya manfaat mempererat hubungan si kaya dan si miskin agar tidak terjadi kejahatan dari orang-orang miskin dan susah yang dapat merusak ketertiban masyarakat. Nah, jadi dengan adanya zakat ini ya, saling berbagi ya, tidak ada kecemburuan sosial. Jadi yang kaya mengasihi yang miskin dia merasa dia diayomi. Jadi mereka tidak akan berpikir macam-macam. Ya, kalau orang-orang kaya itu tidak peduli ya dengan orang miskin itu bisa nanti dirampok ya, diapa ya. Nah, jadi itu adalah manfaat zakat ya. Nah, sampai di sini ya. Ada yang mau bertanya nggak?
Paham, Pak. Paham ya? Kalau paham ya, Pak, ada LKPD ya, Lembar Kerja Peserta Didik. Nah, tolong anak kerjakan ya, ini ya. Contoh ini Pak bagikan nanti ya. Nah, ini ada soalnya nggak banyak, cuma 10, 5 ya. 5 pilihan ganda, dua isian singkat ya. Ini kalian bisa cari ini di jawabannya ini kalian baca di buku paket pendidikan agama Islamnya itu ya di halaman 135 ya. Nah, ini Pak kasih waktu 30 menit cukup nggak itu Mbak? Itu anak-anak? Cukup, Pak. Cukup, Cukup Pak. ya. Oke, ini ya Pak. Berikan ya, Pak bagikan ya. Jangan lupa kasih nama dan kelasnya ya, biar nggak Kak. tukar sama kelas lain. Ya Pak bagikan. Oke. Nah, silakan mengerjakan ya. Ya, Pak. Oke. Sudah? Sudah ya? Ya, Pak. Nah, oke kalau sudah kumpulkan ya per baris ya, kumpulkan per baris nanti Pak periksa ya. Baiklah ya, Ya, Pak. kita sudah di penghujung ya pelajaran kita. Kesimpulannya ya. Pertama, zakat itu adalah satu rukun Islam yang wajib tunaikan oleh umat Islam yang hartanya sudah mencapai nisab dan haul. Ini zakat harta maksudnya ya. Zakat ini terbagi menjadi dua, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal itu apa? Zakat harta. Zakat fitrah itu zakat jiwa ya. Kemudian ya, yang terakhir ya, hikmah berzakat. Hikmah berzakat itu apa? Nah, ini membersihkan harta ya, dan jiwa pembayar zakat dan dari sifat kikir, tamak dan rakun, membantu orang yang kesusahan atau kesulitan, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama, mendorong manusia untuk bersikap jujur menjawab atas harta yang dimilikinya, mengingat manusia bahwa harta dan kekayaan adalah titipan Allah, dan masih banyak lagi sebenarnya hikmahnya ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya nggak? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke. Ya, Pak. Oke, sebelum Ya. kita mengakhiri ini semua, ayo kita nyanyi dulu ya. Nyanyi lagu. Ikuti Pak ya. Ini lagunya sering kita nyanyikan. Dimulakan dengan Bismillah. Diakhiri Dengan dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Begitulah Begitulah sehari sehari dalam dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Oke anak-anak, terima kasih ya. Pak akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.